bagi saya sebaiknya Gibran segera diperiksa supaya ini tidak menimbulkan kecurigaan, supaya tidak menimbulkan pertanyaan. Dan untuk pemeriksaan saya nggak tahu apa yang bisa dilakukan gitu. Bisa saja kemudian memang ada kaitannya. Selamat malam semuanya. Hari ini langit politik Indonesia sedang gempar sekali seperti petir yang datang di siang hari tanpa hujan karena melihat Gibran dalam banyak sekali pemberitaan katanya memfollow akun judi online. Itu benar-benar menggemparkan sekali karena di tengah kasus judi online yang menyeret nama Budi Ari dan katanya ternyata Budi Ari mendapatkan uang sebesar 50% dari proses pengamanan judi online dan ternyata ada bukti-bukti bahwa Budi Ari mendapatkan atau bahkan meminta uang perlindungan terkait judi online ini hari ini ditambah dengan berita Gibran yang ternyata memfollow akun judi online. Ya, meskipun Sekretariat Wakil Presiden sudah memberikan klarifikasi, tapi tetap saja Gibrannya sampai hari ini belum memberikan pernyataan apa-apa dan nampaknya tidak muncul-muncul lagi. Ya, melalui Sekretariat Wakil Presiden ini kemudian ada klarifikasi katanya ini Gibran memfollow akun dari Bang Jabri Game ini itu jauh sebelum akun ini mempromosikan bisnis atau konten-konten judi online. Dan kata Sekretariat Wakil Presiden, akun ini atau Bang Jabri Game ini itu sudah berganti nama sampai 7 kali. Kira-kira pernyataan dari Setwapres begini, sebagai tindak lanjut, akun yang tersebut kini telah di-unfollow oleh Gibran Rakebuming Raka segera setelah diketahui bahwa akun tersebut membuat konten yang tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Jadi setelah rame baru di-unfollow. Ya kalau nggak rame nggak di-unfollow kayaknya gitu. Dan setelah saya coba cek hari ini di Instagram itu akunnya sudah nggak kelihatan. Entah apakah karena saya diblokir sama dia gitu ya, atau memang sudah diblokir permanen dari semua user. Intinya saya tidak bisa melihat akunnya. Tapi menurut keterangan dari Setwapres ini akun Bang Jabri Game ini itu sudah dibuat dari sejak tahun 2022 katanya. 2022 itu artinya Gibran sudah menjadi anak presiden. Ya karena Pak Jokowi jadi presiden tahun 2014 gitu. Jadi kalau akun ini dibuat pada tahun 2022 itu artinya Gibran sudah jadi anak presiden atau bahkan Gibran sudah menjadi wali kota Solo. Karena pemilihan wali kota itu kan tahun 2021. Sehingga karena akun ini dibuat di tahun 2022 maka Gibran pastinya memfollow akun ini setelah tahun 2022 atau setidaknya tahun 2022 ketika dirinya sudah menjabat sebagai wali kota Solo. Jadi sebagai pejabat, sebagai anak presiden dengan sadar memfollow sebuah akun yang sekarang mempromosikan konten-konten judi online itu kemudian patut dipertanyakan apa motivasi Gibran waktu itu ketika menjadi wali kota atau sebagai anak presiden kemudian memfollow akun Bang Jabri Game ini. Karena ya gimana gitu, dia anak presiden memfollow akun yang mempromosikan judi online. Itu kan patut dipertanyakan gitu. Apa motivasinya? Kalaupun misalkan Setwapres bilang ini sudah berganti nama dan sebelumnya ini bukan konten judi online, ya katakanlah itu semua adalah argumentasi yang benar, tapi tetap saja kita perlu tanyakan Gibran apa motivasinya untuk memfollow akun Bang Jabri Games ini gitu. Karena kalau ini sebelumnya bukan konten judi online, ya kontennya apa gitu. Setwapres kan nggak tahu gitu kan. Kan yang memfollow bukan Setwapres gitu. Ini orang lain dan itu yang harus ditanyakan kepada Gibran, kenapa dia memfollow ini? Sebagai wali kota, sebagai anak presiden, memfollow akun Bang Jabri Games ini gitu dah. Nah, apakah mungkin gitu ya, ini adalah akun temennya Gibran, teman sekolah SMP atau SD-nya gitu ya, atau TK-nya gitu ya, yang ya teman baiknya Gibran misalkan, yang kemudian ternyata akunnya entah dihack atau dibeli oleh akun judi online, ya kita nggak ngerti. Ya ini yang kemudian perlu disampaikan dalam sebuah rangkuman klarifikasi gitu. Atau memang jangan-jangan Gibran juga tahu bahwa ini memang akun judi online yang sengaja kemudian dia follow, ya bisa aja gitu kan. Ya karena
kita nggak pernah tahu gitu, kita tidak benar-benar tahu. Yang paling tahu ya Gibran sendiri yang memfollow dan bertanggung jawab atas kegiatan dan tindakan yang sudah dia lakukan. Dan karena ini adalah kasus judi online, maka menurut saya ini adalah sebuah kasus yang sangat-sangat sensitif sehingga penanganannya ini harus sangat serius gitu. Karena kalau wakil presiden memfollow akun judi online, ini sudah jauh lebih atau jauh melampaui apa yang pernah dilakukan oleh Setbor. Setbor itu kan kalau kita ingat beberapa waktu lalu dia adalah seorang TikTokers yang di desa yang dia bikin konten joget-joget dan bukan siapa-siapa, dan setelah itu dia menjadi tersangka karena mempromosikan akun judi online. Jadi dia sempat membacakan tuh komentar-komentar yang masuk karena memberikan saweran ke dia. Mungkin dia nggak ngerti soal hukumnya, dia nggak ngerti soal aturan yang berlaku di Indonesia, dan bahkan mungkin dia juga nggak ngerti kalau itu adalah promosi iklan atau judi online. Jadi ketika dia bacakan, yang meskipun tanpa sengaja dan dia nggak tahu aturannya, dia kemudian menjadi tersangka. Nah, Gibran sebagai anak presiden, sebagai wali kota Solo, dia memfollow akun Bang Jabrik Games ini, bagi saya itu sudah melampaui, sudah jauh lebih buruk atau jauh lebih berdampak dibandingkan apa yang pernah dilakukan oleh Setbor yang kemudian menjadi tersangka atas kasus judi online. Karena level promosinya ini sangat luar biasa gitu. Ya kalaupun katakanlah ini di-follow dulu ya sejak wali kota, tetap aja tuh wali kota memfollow akun yang kemudian mempromosikan akun judi online itu patut dipertanyakan. Kalau Setbor mungkin ya levelnya pengikutnya cuma orang-orang biasa, tapi Gibran dengan segala pengaruhnya sebagai anak presiden ini jauh sangat berdampak, dan itu secara politik bisa jadi kemudian dimanfaatkan oleh akun-akun judi online ini. Maka untuk membuat ini supaya menjadi lebih jelas, supaya kita jadi tahu sebenarnya ada apa gitu, maka saya mengusulkan agar Gibran ini ya segera diperiksa, entah oleh pihak kepolisian atau Kejaksaan Agung, untuk kemudian mencari tahu sebenarnya kenapa Gibran memfollow akun dari Bang Jabrik Games ini gitu. Dan yang bisa menjelaskan soal ini itu hanya Gibran sendiri. Satwapres nggak ada urusan gitu ya, dia nggak tahu apa-apa karena yang ngefollow sebagai pribadi ya Gibran sendiri. Jadi ya nanti pemeriksaannya ya tidak bisa kemudian didampingi oleh Sekretariat Wakil Presiden. Jadi ya segeralah ini kemudian harus diteliti dan kemudian diperiksa untuk mendapatkan satu klarifikasi yang utuh supaya nama Gibran juga baik gitu. Kalau tidak ada klarifikasi seperti sekarang, orang bisa berimajinasi, orang kemudian bisa menyimpulkan jangan-jangan ini memang ya disengaja gitu. Gibran udah tahu itu akun judi online, atau jangan-jangan punya dia gitu kan. Ya mana tahu gitu kan. Ya akun Fufu Wafa sampai sekarang kan masih menjadi pertanyaan. Ini muncul lagi Bang Jabrik Games lagi gitu ya. Ya karena bisa saja gitu. Bang Jabrik Game ini bisa saja kemudian itu diketahui oleh Gibran sebagai akun mafia judi online atau konten yang mempromosikan judi online, dan ketika ini di-follow itu menjadi semacam sebuah semacam legitimasi gitu. Jadi ketika Gibran memfollow akun Bang Jabrik Game yang mempromosikan akun judi online, itu bisa jadi satu kekuatan, legitimasi atau pemberitahuan kepada semua aparat dan termasuk Budiari untuk tidak memblokir akun ini. Bisa aja gitu. Ya karena Budiari saling follow-followan juga dengan Gibran gitu kan. Jadi ya ini yang kemudian perlu diklarifikasi secara utuh supaya nama Gibran sendiri sebagai wakil presiden itu bisa dengan jelas dan tenang setelah ini. Karena kalau tidak ada klarifikasi ini orang-orang akan jadi curiga, jangan-jangan memang betul ada akun-akun judi online yang di backup gitu, yang tidak bisa diblokir karena ya dekat dengan penguasa atau dengan pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Jadi bagi saya masalah judi online ini adalah masalah yang sudah sangat kronis sekali. Sudah ada banyak orang meninggal dunia dan masalah sosial yang ditimbulkan juga sudah sangat banyak sekali, sehingga tidak bisa kita kemudian berdiam diri atas satu kasus yang kemudian hari ini juga menyeret nama Wakil Presiden Indonesia. Ini jangan sampai main-main gitu, karena sedemikian seriusnya dampak atau masalah yang ditimbulkan oleh judi online, bagi saya ini jauh lebih
lebih merusak dibandingkan narkoba. Narkoba itu dampaknya sama-sama merusaknya, tapi aksesnya ini kan jauh lebih bisa diakses judi online gitu, karena semua orang bisa mengakses dan lebih mudah dibandingkan narkoba. Sehingga ya bagi saya sebaiknya Gibran segera diperiksa supaya ini tidak menimbulkan kecurigaan, supaya tidak menimbulkan pertanyaan. Dan untuk pemeriksaan saya nggak tahu apa yang bisa dilakukan gitu. Bisa saja kemudian memang ada kaitannya, bisa saja itu tidak ada sama sekali. Dan apapun jawabannya, apapun hasilnya, itulah yang paling diinginkan oleh rakyat Indonesia. Sebenarnya ini ada apa? Apalagi mengingat masalah judi online di Indonesia ini seperti sangat sulit sekali untuk diberantas. Sampai sekarang setelah 24 staf atau pegawai Kementerian Kominfo ditahan, dan kemudian dalam surat dakwaan jaksa Budi Ari juga sudah masuk ke dalam dakwaan, sampai sekarang gitu ya, judi online itu masih promosi di banyak sekali kolom komentar, termasuk di channel YouTube saya ini sudah saya hapus ribuan kali, tetap saja dia muncul lagi dengan akun-akun baru. Itu menunjukkan bahwa masalah ini belum selesai, dan mungkin karena memang orang-orang yang membackupnya masih menjadi pejabat di Indonesia. Maka bereskanlah semua ini, jangan sampai ada yang tersisa, supaya masalah kita benar-benar selesai sampai ke akar-akarnya, dan rakyat Indonesia bisa kembali beraktivitas seperti biasa sebelum adanya atau sebelum ada masalah judi online ini. Karena yang menjadi target dari judi online jelas adalah kalangan menengah ke bawah, yang di bawah UMR rata-rata 80% atau bahkan 90% masyarakat yang bermain di judi online itu adalah menengah ke bawah. Sehingga jangan sampai penanganannya menjadi setengah-setengah. Siapapun yang terlibat, entah itu menteri, entah itu siapapun gitu ya, maka ini harus disikat sampai ke akar-akarnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.